Kalau kita nggak mau kenal kecuali yang muslim aja, kecuali yang beriman aja, nah, terus bagaimana kita mau nyampaikan dakwah? Kita mau ngenalin kepada mereka, bukan ngenalin pribadi kita. Saya mau kenalin Nabi Muhammad yang saya idolakan. Mau memperkenalkan akhlaknya Nabi, mau memperkenalkan kejujurannya Nabi. Mau masuk ke Mekah untuk umrah, tidak tahun ini. Tahun ini pulang lagi, balik ke Madinah. Udah jalan perjalanan 8 hari, pulang lagi, diusir. Terus datang tahun depannya lagi baru boleh. Tahun depan lagi baru boleh. Tapi Nabi ketika diusir, ya udah Nabi terima. Nabi diterima. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Ya kalau kita datang ke rumah orang terus suruh pulang, ya pulang udah. Dengan siapapun. Kenapa? Sebab Nabi punya misi untuk memperkenalkan Islam kepada semua orang. Itu kalau musim haji di zaman dulu, orang masih melaksanakan ritual haji secara jahiliyah, Nabi datang ngambil kesempatan, datang ke tenda-tenda kaum musyrikin untuk memperkenalkan Islam. Alhamdulillah saya kenal Habib Umar tuh lebih dari 30 tahun, dari tahun 93 udah kenal dengan beliau, lebih dari 30 tahun. Itu sampai sekarang nggak pernah beliau marah urusan duniawi. Jangan kamu berkawan, jangan bersahabat, kecuali bersahabatlah, mendampingi, menemani, berkawan kepada orang mukmin, orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan menjamu orang kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamu, memberikan jamuan kalau duduknya dia. Al-mar'u 'ala dini khalili, al-mar'u min jalisi. Seseorang dinilai dari sahabatnya seperti apa. Dan di sini kita mengetahui kemuliaan sahabat Rasulullah. Mereka duduknya sama siapa? Berkawannya dengan siapa? Hadirnya bersama siapa? Bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila dibilang almar'u min jalisi, seseorang dinilai dari teman duduknya, maka para sahabat teman duduk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini pun juga keluar para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, ada yang mereka sahabat sekaligus istrinya Rasulullah. Istri-istrinya Nabi, mereka juga double sahabat Nabi plus istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sahabat Nabi sekaligus juga keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat yang sekaligus keluarga Nabi Muhammad? Ada yang keluarga Nabi aja tapi bukan sahabat. Ada yang sahabat tapi bukan keluarga Nabi. Ada yang sahabat sekaligus keluarganya Rasulullah. Sahabat yang sekaligus keluarganya Rasulullah seperti adalah putri Nabi Muhammad Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan juga para anak-anaknya Rasulullah Sayyidatuna Fatimah, mereka pun juga diitlakkan terhadap mereka itu bagian dari keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk para istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita sholawat di dalam sholat itu ada sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada keluarganya dan para istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan di dalam banyak riwayat. Ketika Nabi ditanya bagaimana cara kita bersalawat kepada engkau ya Rasulullah, diajarkan salawat Ibrahimiyah. Sighah salawat Ibrahimiyah itu datang di dalam banyak riwayat. Riwayat yang singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Adapun riwayat yang paling lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan di antara para istrinya Rasulullah yang paling agung, yang paling mulia Sayyidatuna Khadijah, yang mana Rasulullah enggak mencintai seorang wanita seperti cintanya kepada Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah dan para istri-istri Rasulullah yang lainnya. Kemudian juga termasuk di antara keluarga sekaligus sahabatnya Nabi Muhammad, Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain, cucunya Nabi sekaligus sahabatnya Nabi Muhammad. Mereka mengalami masa hidupnya Rasulullah dan beriman kepada Nabi Muhammad.
Kemudian juga termasuk sahabat sekaligus keluarganya Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah. Sebab Abu Thalib dan Abdullah mereka adik kakak, bersaudara. Dan juga ada paman-pamannya Rasulullah, Hamzah dan Abbas. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, paman-pamannya Nabi Muhammad yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah saudara kepada ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah dan Abbas. Sayyidina Hamzah dikuburkannya di Madinah, di Uhud. Sayyidina Abbas dikuburkannya, dimakamkannya di mana namanya? Di Baqi'. Di Baqi' dulu tuh ada gubbah. Nama gubbahnya itu gubbahnya Abbas. Jadi ada sebuah bangunan di situ pemakaman keluarganya Rasulullah. Disebutnya Gubbah Abbas sebab dia yang tertua di situ, yang paling senior. Disebutnya kubah itu kubahnya Sayyidina Abbas. Di dalam kubah itu ada Siti Fatimah dimakamkan, Sayyidina Al-Hasan bin Ali dimakamkan di situ. Kemudian juga Sayyidina Ali. Alhasil bersahabat, kita mau pilih sahabat, pilihlah yang betul-betul beriman. Sahabat sama kenalan beda. Kita mau kenal sama siapa aja boleh, silahkan. Kalau kita nggak mau kenal kecuali yang muslim aja, kecuali yang beriman aja, nah, terus bagaimana kita mau nyampaikan dakwah? Gimana kita mau nyampaikan dakwah? Silahkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di rumah beliau ada seorang pemuda Yahudi yang bekerja di rumahnya Rasulullah. Dia tertarik dengan Nabi Muhammad, kerjaannya tiap hari di rumahnya Nabi, bantu-bantu, bersih-bersih, begitu di rumahnya Rasulullah, pemuda tersebut. Hingga ketika dia sakit, Rasul menjenguk, datang ke rumahnya. Datang ke rumah Yahudi tersebut, dijenguk. Rasulullah lihat ini udah nggak ada harapan untuk hidup, maka diajak, ayo masuk Islam, aku jadi saksimu besok di hadapan Allah. Dan dia pun masuk Islam, dan Rasulullah bergembira sallallahu alaihi wasallam. Mau kenalan dengan siapapun, tapi perkenalan yang kita buat itu adalah perkenalan juga dalam misi kita mau ngenalin kepada mereka, bukan ngenalin pribadi kita. Saya mau kenalin Nabi Muhammad yang saya idolakan, mau memperkenalkan akhlaknya Nabi, mau memperkenalkan kejujurannya Nabi, mau memperkenalkan amanatnya Nabi Muhammad, mau memperkenalkan keramahan Nabi Muhammad, mau memperkenalkan keluasannya Nabi Muhammad, mau memperkenalkan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada dunia, kepada siapapun. Sehingga Rasulullah kenal kepada semua orang, menjalin perkawanan kepada semua orang. Tetapi sahabat karib, begitu, tahu sahabatnya Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ashab Rasulullah. Mereka orang-orang yang beriman semuanya. Man ijtama'a bin Nabi mu'minan wa mata 'alal iman. Yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalnya pun juga dalam keimanan. Para sahabat Rasulullah, amsal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan semua sahabat Rasulullah, sahabat Nabi yang paling afdal urutannya sesuai urutan khilafah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan antara mereka Sayyidina Ali sangat mengagungkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Tapi juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengagungkan Sayyidina Ali itu luar biasa. Luar biasa. Sampai Sayyidina Umar bilang, na'udzubillah min mu'dilat laisa fiha Abul Hasan. Saya berlindung kepada Allah kalau saya berhadapan dengan problem, dengan permasalahan yang pelik, kalau di situ nggak ada Abul Hasan, nggak ada Sayyidina Ali, na'udzubillah deh, nggak tahu siapa yang bisa nolongin saya. Begitu, merujuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai pendamping beliau, ngebantu beliau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang besar. Sebagaimana Rasulullah pun juga dulu membawa Sayyidina Ali mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Kemudian setelah mereka Asyar al-Mubasysyirin bil Jannah, ada 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Emang sahabat yang masuk surga cuma 10 doang? Kan kita sering mendengar ada 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Emang di Hudaybiyah sana, di Hudaybiyah, waktu mereka dibaiat oleh Rasulullah di Hudaybiyah, di dalam sebuah umrah yang gagal. Nabi udah sampai di sana, mau masuk ke Mekah nggak boleh masuk, ketahan beberapa hari di Hudaybiyah, nggak boleh masuk. Tapi kita datang
begini, kalau mau masuk datang tahun depan. Sampai Sulh Hudaybiyah terjadi perjanjian antara mereka, perjanjian damai, sudah nggak ada peperangan, tapi kamu mau masuk ke Mekah untuk umrah tidak tahun ini. Tahun ini pulang lagi, balik ke Madinah. Udah jalan perjalanan 8 hari, pulang lagi, diusir. Terus datang tahun depannya lagi baru boleh. Tahun depan lagi baru boleh. Tapi Nabi ketika diusir ya udah Nabi terima. Nabi diterima. Wa inggila lakum urji'u farji'u wa azkalakum. Ya kalau kita datang ke rumah orang terus suruh pulang, ya pulang udah. Ya pulang. Jangan diusir terus marah. Ya sudah, kita punya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah teladan yang terbaik. Begitu. Nabi ngasih contoh sama kita, memang dakwah ya begitu. Kadang dakwah ya diusir. Ya udah, diusir pulang. Ya pulang. Begitu. Ntar dipanggil lagi. Ya ayo datang lagi. Masya Allah. Kapan momennya lagi baik, ada momen buat doa, ayo. Diusir, usir. Nabi diusir nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, berkali-kali. Waktu umrah di Hudaybiyah, kemudian juga waktu ke Taif diusir. Sallallahu alaihi wasallam wa hakadha. Tapi beliau tetap sabar. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berkawan, bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Di antara para sahabat Rasulullah, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Pada orang-orang yang lebih dulu beriman dari kaum muhajirin dan ansar. Mereka adalah orang-orang yang beriman sebelum Fatah Makkah. Sabiqunal awwalun. Kemudian setelahnya mereka, nah baru urutan kemuliaan sahabat setelah sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang baru beriman setelah Fatah Makkah. Semuanya wa kullan wa'adallahul husna, kata Allah, semua dijanjikan oleh Allah surga. Semua sahabat dijanjikan surga. Jadi kalau ada orang mau mengkritik sahabat Rasulullah, sahabat semuanya udah dijanjikan surga. Ente sekarang cari janji surga dulu, pastikan dirimu masuk surga, baru ngomong tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Di antara para sahabat Rasulullah mendapat kemuliaan sahabat doang. Di antara mereka juga yang mendapat kemuliaan sahabat sekaligus keluarga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan. Dan di antara keluarga Rasulullah ada yang cuma dapat fadilah ahlul bait, tetapi enggak mendapat kemuliaan suhbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, agama Islam ini ngajarkan kita ihtiram, orang lain aman. Dia membuat orang lain aman. Makanya disebut mukmin, bikin aman, bawa aman, datang kemana aja aman, nggak ganggu orang dengan tangannya, nggak ganggu hartanya orang, nggak ganggu orang dengan mulutnya, dengan cacian, dengan gosip, dengan makian dan lain sebagainya. Ada satu orang minas sholihin, min ahli tasawuf, tinggalnya rumahnya dekat kuburan. Bilang, kenapa kamu tinggal dekat kuburan? Nggak takut? Bilang, yang ganggu saya tuh bukan yang hidup, bukan yang mati, yang hidup, yang hidup. Ama ahlul kubur. Ahlul kubur paling enak sama mereka, ya, nggak ganggu saya, nggak bikin berisik, nggak gosipin saya, nggak gatain saya, begitu, nggak jutek sama saya, begitu. Yang jutek yang hidup, yang nggak gosip yang hidup, yang ngatain yang hidup. Masya Allah. Kata Hadal Makburi. Itu disebutkan mau berkawan, berkawanlah dengan orang yang mukmin sejati. Sebab kalau kita berkawan dengan mukmin enak. Dia nggak bakal ngeganggu kita, aman. Kalau saat kita bersahabat dengan orang-orang yang semacam ini, jalin persahabatan erat, persahabatan khusus. Persahabatan itu ada macam-macam, ya. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Tetapi kita mau jalin persahabatan yang benar-benar, begitu. Mau sekalian duduk bersahabat dengan arifin billah, dengan ulama, dengan aulia, dengan salihin, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjalas janas, itu yang duduk dengan seseorang maka dia akan menyerupai orang tersebut. Dari mujalasah, ya, itu terjadi al-intiwa, wal imtizaj, wa muhakah, wa hakadha. Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya waktu Rasulullah hijrah ke Madinah usia saya 10 tahun. Terus saya diserahkan oleh ibu saya khidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun sampai Rasulullah wafat. 10 tahun saya mendampingi Nabi Muhammad di rumahnya Nabi Muhammad. Saya khidmah kepada Nabi Muhammad
dari usia 10 sampai usia 20 tahun. Selama 10 tahun saya khidmah, nggak pernah tuh ketika saya ngerjakan sesuatu, Nabi nggak pernah bilang, kenapa kamu kerjain ini? Nggak pernah komplain. Ketika saya tidak mengerjakan sesuatu, Nabi nggak pernah komplain, kenapa kamu ninggalin ini? Tuh lihat, sahabat menyaksikan dari Rasulullah seperti itu. Pernah kata Sayyidina Anas, satu kali saya disuruh oleh Rasulullah satu pesan penting, satu hajat, amanat, kerjain. Saya tunggu, Nabi tunggu di rumah. Jalan Sayyidina Anas, di tengah jalan Sayyidina Anas ngelihat teman-temannya bermain. Dia masih kanak-kanak, belasan tahun, ikut main sama mereka, lupa sama amanatnya Nabi. Rasulullah nunggu di rumah, nggak datang-datang Anas. Hingga akhirnya Nabi keluar, menelusuri ke arah yang dituju itu, dapetin Sayyidina Anas lagi main di tengah jalan bersama kawan-kawannya. Maka saat dia lagi bermain, Nabi mengendap-endap dari belakang, tahu-tahu ditutup matanya Sayyidina Anas dari belakang oleh tangannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas begitu matanya ditutup, nggak kaget. Kenapa? Tahu ini tangan Nabi. Kenapa? Beda sama tangan orang. Halus, lembut, sejuk, harum, kayak kapas. Itu sahabat mencium tangannya Rasulullah, bilang, saya cium tangannya Nabi Muhammad, itu kayak seperti tangan yang baru dicelup di dalam minyak wangi misik. Lembut, nggak ada yang lebih lembut, nggak ada yang lebih halus daripada tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita besok dapat anugerah bisa mencium tangannya Rasulullah, bisa menyalami tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kata, itu waktu dipegang matanya, Anas tahu ini tangannya Nabi Muhammad. Tapi dia pikir, dia nggak mikir bakal disidang oleh Nabi, tapi dia mikir kesempatan. Kesempatan apa? Mumpung saya dipeluk dari belakang oleh Nabi, mata saya ditutup, saya didekap oleh Rasulullah, ini kesempatan. Nabi ngajak saya bercanda. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Anas, bagian belakangnya beliau ditempelkan ke perutnya Nabi Muhammad, ya, sambil dia gosok-gosokkan begitu, sambil dia bilang, man hadza, siapa ini? Mumpung biar tubuhnya bergesekan dengan perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dibalikan oleh Nabi Muhammad, begitu ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Anas bilang, yang penting saya udah dapat berkah. Untung zaman itu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak, Anas bilang, syirik. Beda, nggak boleh ngambil berkah. Anas ngajinya sama Nabi. Anas ngajinya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anas nggak tahu tauhid, nggak ada orang yang tahu tauhid di dunia ini. Dia belajar tauhid dari Nabi Muhammad, tahu betul. Terus Rasulullah nggak nanya, kenapa lu gosok-gosok? Nggak begitu. Nabi cuma nanya, Anas, udah selesai yang saya suruh? Anas bilang, belum ya Rasulullah. Nabi nggak cemberut, senyum. Terus Anas bilang, ya Rasulullah, sekarang saya pergi. Langsung jalan, berlari ke arah yang dituju. Terus Anas di tengah perjalanan, waktu dia berlari, dia nengok dulu ke belakang, lihat mau tahu wajahnya Nabi ridha, marah atau cemberut. Dia lihat wajahnya Nabi cuma tertawa dan tersenyum, sama sekali nggak marah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada marahnya Rasulullah, nggak ada marahnya. Tidak marah untuk urusan duniawi. Ada tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu punya budak hamba sahaya. Dia mendampingi Sayyidina Ali. Tapi selama mendampingi Sayyidina Ali, yang dia lihat dari Sayyidina Ali semuanya keindahan, sopan santun, dan akhlakul karimah. Pernah Sayyidina Ali punya satu hajat penting, dia panggil pembantunya, budaknya, Fulan. Di rumah nih, budaknya nggak nyaut, nggak disautin, nggak dijawab. Sampai Sayyidina Ali bingung, kenapa? Tidurkah, sakitkah, keluarkah tanpa izin orang? Akhirnya Sayyidina Ali keluar dari ruangan, dapetin budaknya lagi tiduran. Bukan lagi tidur, lagi tiduran, lagi senderan, tiduran. Sayyidina Ali nanya, kamu tidur? Enggak. Kamu dengar saya manggil? Dengar. Kenapa enggak jawab? Ya, saya kira kamu tidur. Kalau tidur ya uzur. Ya, kalau enggak dengar juga uzur. Bilang, saya dengar dan saya enggak tidur. Terus kenapa enggak jawab? Dia bilang, amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Saya merasa aman dari hukumanmu. Saya tahu kamu nggak bakalan marah, nggak bakalan ngomel, nggak bakalan menghukum, maka ya saya memutuskan lagi malas menjawab.
Kenapa? Ya kan ente orang baik. Saya lagi males aja. Nggak takut resiko apa-apa. Saya tahu kamu nggak bakalan marah. Senyum Sayyidina Ali. Bukannya dimarahin, malah dikasih hadiah. Kalau begitu, anta hur li wajhillah. Kamu saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin pergaulan kepada mereka, terutama kepada para masyayikh wal ulama wal arifin. Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid itu beliau bilang, kalau emang amalan kamu amburadul, ketaatan kamu berantakan, bukan orang yang tekun beribadat, banyak bikin salah, bikin dosa, kalau mau berkawan, sekalinya berkawan, jangan berkawan sama orang yang amalannya amburadul juga. Jangan bersahabat dengan orang yang sama-sama tukang maksiatnya juga. Sekalinya mau duduk, mau bersahabat, duduk sama kaum arifin billah. Sekalian udah. Sekalian duduk sama wali dah. Begitu. Kenapa? Biar kita jadi benar. Nah kalau orang nggak benar, duduknya sama orang nggak benar, kapan jadi benarnya? Ya sekalian duduk sama orang yang benar, sama orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu disebutkan dalam syair, man la sahib fi zamanih syekh arif makin marat hayatu wa hu ma'dud fil muflisin. Barang siapa yang tidak berkawan di zamannya dengan syekh arif billah yang punya keteguhan di dalam sifat-sifat yang luhur dan akhlak yang mulia, kalau kamu nggak berteman sama orang jenis ini, nggak bersahabat, nggak menjalin persahabatan dengan orang jenis ini, berlalu umurmu dalam keadaan bangkrut. Bangkrut dari pahala, bangkrut dari sifat mulia, bangkrut dari ilmu, bangkrut dari akhlakul karimah, bangkrut dari dari kebaikan dunia dan akhirat. Wahakadha. La tusahib illa mu'minan. Mau kenalan nama siapa aja silahkan. Kita kan punya misi memperkenalkan Islam kepada semua orang. Sama siapapun aja silahkan. Nabi Muhammad datang kok ke tenda-tendanya orang musyrikin. Nabi datang ke tenda-tendanya orang musyrikin. Orang-orang musyrikin bahkan dari orang Yahudi, Nasrani datang ke masjidnya Rasulullah. Disambut, dihormati oleh Nabi Muhammad, silahkan, dimuliakan dan dijamu. Dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kenal silahkan dengan siapapun. Kenapa? Sebab Nabi punya misi untuk memperkenalkan Islam kepada semua orang. Itu kalau musim haji di zaman dulu, orang masih melaksanakan ritual haji secara jahiliyah, Nabi datang ngambil kesempatan, datang ke tenda-tenda kaum musyrikin untuk memperkenalkan Islam. Hingga akhirnya terjadi kan kesepakatan bai'ah Aqabah, bai'atul Aqabah al-ula wa tsaniyah. Bai'atul Aqabah itu terjadi itu di musim-musim haji. Perjumpaan tersembunyi antara Rasulullah dengan orang-orang yang mau mengenal Islam dan hingga mereka masuk Islam. Sampai terjadi hijrahnya ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, tapi kalau kita mau menjalin persahabatan khusus bersama kaum mukminin, orang-orang yang alhamdulillah, di antara anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala anugerahkan kita persahabatan dengan para masyayikh, guru-guru yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya kenal Habib Umar itu lebih dari 30 tahun, dari tahun 93 mudah kenal dengan beliau. Lebih dari 30 tahun. Itu sampai sekarang nggak pernah beliau marah urusan duniawi. Bahkan marah aja tuh hampir nggak pernah. Nggak pernah ngelihat beliau ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Nggak pernah keluar dari mulut beliau kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang tidak baik, apalagi kata-kata yang haram, cacian, makian, gosip, nggak pernah. Begitu bahkan semua dari yang pernah kita saksikan sampai sekarang itu, kalau kita mau cari sumbernya dari sunnah, itu ada peneladanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada salah seorang senior kami, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Itu waktu dia ngaji kepada guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, maka waktu itu baca kitab Syama'il Muhammadiyah li Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi. Itu dia baca itu sifat-sifat Rasulullah di hadapan gurunya, tahu-tahu dia keringat dingin. Begitu, terkesima. Ini semua sifat-sifat luhur, akhlak luhur, semuanya ini saya saksikan dengan nyata dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan oleh guru saya.
Subhanallah, terjemahan hidup. Wa hakadha la tusahib illa mu'minan. La turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum fa inna maulak wafar min hibatih atahum. Berkawan dengan aulia. Jangan berkawan sama orang yang apa namanya, yang mulutnya kotor, yang suka mencaci, memaki, apalagi sampai apa namanya, mengkafirkan sesama muslim. Lah, udah nggak enak kalau begitu. Bahkan tuh ada satu orang hadir pengajian, tahu-tahu pulang ke rumahnya, dia datang kepada ibu bapaknya, bapak, ibu, bapak sama ibu nikahnya ulang lagi ya. Loh, kenapa ulang lagi? Nikahnya batal, nggak sah. Loh, kenapa? Gara-gara apa? Ya, bapak kan suka hadir majelis sholawatan, suka hadir majelis maulid, suka hadir majelis ini itu. Lah, nah anak, kalau nikah bapak dan ibu nggak sah, nah terus kamu anak apa? Kamu anak apa? Lah, kenapa? Gara-gara salah duduk, salah ngaji, salah guru, berkawan. La tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Mau menjamu orang, jamulah orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau kita ngasih makan kepada orang yang bertakwa, makanan yang kita berikan kepada dia menjadi energi yang dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Tapi kalau makanan kita dimakan oleh orang yang tukang maksiat, begitu, itu makanan menjadi energi yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus jangan kasih makan orang selain muslim. Oh, enggak begitu. Prioritaskan orang yang bertakwa, jamu mereka. Fikirkan untuk menafkahi mereka, kirim makanan kepada mereka. Sebab saat kamu kirim makanan kepada mereka itu, makanan kita itu jadi pahala. Panjang berkahnya. Silahkan. Tapi bukan berarti nggak ngasih makan kepada orang selain mereka. Kagak. Kasih makan kepada anak yatim, kasih makan kepada fakir miskin, hatta orang-orang non muslim. Nabi kan bilang, ayuhan nas di Madinah, semua manusia, muslim, kafir, Yahudi, Nasrani, begitu, musyrikin, muslim, muhajir, ansar, ayuhan nas, semua manusia, afshu salam, silul arham, at'imut ta'am, sebarkan salam, sambung silaturahmi, kasih makan kepada sesama. Allah Ta'ala memuji di dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman asira. Orang yang memuji orang ahlul bait, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain, ngasih makan orang miskinan, kemudian yatiman, anak yatim, wa asir. Asir itu apa? Tawanan perang. Di Madinah tawanan perang. Tawanan perang maknanya apa? Non-muslim. Non-muslim. Musyrik yang ditangkap atas kejahatan perang, ditawan, nah itu dikasih makan. Itu dapat pahala. Itu Sayyidina Ibrahim gak mau makan kecuali bersama tamu. Bahkan dia menjamu tamu itu, kalau mau makan, datang waktu makan dia cari tamu, berjalan 1 mil, 2 mil, 3 mil, sampai ketemu tamu dia ajak ke rumahnya, dijamu. Itu gara-garanya waktu dia dulu bangun Ka'bah, selesai bangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, tahu Allah Ta'ala bilang, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn ja'i' khair 'indi min bina'il Ka'bah. Satu suap makanan kamu kasih orang yang kelaparan, itu pahalanya lebih besar di sisiku daripada pahala membangun Ka'bah. Masya Allah. Sini ada donasi gak untuk kirim semen ke Ka'bah? Walaupun ada semennya, emang bisa? Emang diterima? Nyalurinnya kemana? Saya mau nyumbang batu bata buat Ka'bah. Mau ditaruh di mana tuh batu bata kita? Mau ditaruh di mana batu bata kita? Nggak bisa. Oh, ini Nabi Ibrahim ngebangun Ka'bah full, dia bilang ngasih makan orang satu suap, orang yang kelaparan lebih baik daripada pahala ngebangun Ka'bah. Ngebangun Ka'bah kita, donasi buat Ka'bah kita nggak bisa. Tapi ngasih makan orang yang lapar kita bisa. Pahalanya lebih besar daripada ngebangun Ka'bah. Itu satu. Terus Sayyidina Ibrahim pernah itu satu orang mendengar kemasyhuran Nabi Ibrahim, kedermawanannya, dia bilang, saya mau ke rumah Nabi Ibrahim dah. Begitu, di sini ada orang yang gemar menjamu tamu namanya Ibrahim. Datang, Ibrahim tolong jamu saya mau makan. Nabi Ibrahim bilang, baik saya jamu kamu, tapi ngomong-ngomong saya mau tanya, agama kamu apa ya? Gak taunya agamanya beda, bukan agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang gini, kamu ikut agama saya jamu kamu. Itu orang diminta begitu, maka dia menolak. Ya udah, saya nggak mau.
Itu orang menolak dan dia pergi. Baru dia pergi, Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah. Ya Ibrahim, ini orang selama ini urusan dia, kekafiran dia kepada saya. Puluhan tahun dia berbuat kekafiran kepada saya, nggak pernah saya putus rizkinya. Baru hari ini saya wakilkan rizkinya melalui kamu, saya pakai syarat macam-macam. Nabi Ibrahim menangis, dikejar tuh orang, dipaksa, ayo saya jamu. Bilang, kenapa? Tadi saya minta kamu nggak mau, sekarang kamu maksa. Bilang, iya gara-gara kamu saya ditegur oleh Tuhan saya. Hingga itu yang membuat itu orang masuk Islam. Oh, Tuhan kamu menegur engkau gara-gara saya. Masuk Islam itu orang. Masya Allah. Wahakadha. Masya Allah. Nabi SAW waktu itu dijamu di kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad belum masuk Islam. Waktu perjalanan hijrah, Nabi dijamu di kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad bilang itu ada kambing cuma satu saya punya, kambing betina udah tua, susunya udah nggak ada, begitu, potong deh satu deh buat engkau. Suami saya pas lagi nggak ada. Rasulullah bilang enggak, begitu, sini biarin itu kambing betina itu udah tua, nggak ada susunya. Bilang, dipegang itu kambing tersebut, tahu-tahu susunya membesar lagi, keluar susu. Sampai dia kagum, ini sihir atau apa? Dia belum tahu mukjizat. Minum daripada susu tersebut. Kemudian itu kambing yang tadinya udah mau mati itu, terus menjadi muda lagi karena disentuh oleh Rasulullah. Itu sampai setelah Rasulullah wafat, kambingnya tetap masih hidup. Zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khilafah dan wafat, kambingnya masih hidup. Sampai Sayyidina Umar menjadi khalifah, di akhir khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab baru mati itu kambing. Masya Allah. Ada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersahabatlah, dampingi, mendekat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Anugerahnya Allah Ta'ala kalau sayang kepada hambanya, dibikin hamba tersebut dekat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Digiring Allah kalau ingin menyampaikan hambanya kepada Allah, Allah Ta'ala sampaikan hamba tersebut kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tuh. Kemudian juga saat kita memberikan perhatikan ekonomi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ekonomi mereka. Begitu. Agar apa? Agar mereka fokus di dalam ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita pun juga bisa meraih pahala dari pahalanya mereka tersebut. Itu maksud daripada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal ini. Wa hakadha wallahu a'lam bishawab.